Salah satu penuding ijazah Jokowi palsu, Dr. Tifa baru-baru ini memberikan pengakuan bahwa keluarganya tengah diteror. Pengakuan itu disampaikan Dr. Tifa melalui akun media sosial pada 29 Juni 2025 setelah sebelumnya akunnya itu kerap diisi sindiran kepada Jokowi. Dalam cuitannya itu, Dr. Tifa mengaku bahwa teror yang dialami keluarganya ini dia nilai parah. Teror itu, kata dia, dilancarkan terhadap anak-anaknya. Dr. Tifa mengaku baru mengetahui setelah anak-anaknya selama ini berusaha diam karena takut mengganggu ibunya. Teror kepada anak-anak saya semakin parah. Selama ini mereka diam, mungkin karena tidak mau mengganggu hati ibunya yang sedang berjuang keras untuk ujian S3-nya, tulis Dr. Tifa. Selain diganggu dengan panggilan laporan polisi, sehingga mereka tidak mau menyampaikannya. Anak-anak yang sungguh santun dan berhati mulia, imbuhnya. Tifa mengatakan bahwa teror-teror terhadap anak-anaknya itu keterlaluan. Identitas anak-anak Dr. Tifa disebarluaskan dan diancam. Foto-foto mereka entah diambil dari mana, disebarkan melalui sosmed dengan ancaman-ancaman, sambung Dr. Tifa. KTM dan KTP yang juga entah dari mana mereka dapat, disebar juga dengan ancaman-ancaman. Salah satu pengancam bahkan menyebut mereka sebagai kelompok jurutikam, imbuhnya. Dr. Tifa tak terima dengan perlakuan yang dihadapi anak-anaknya ini. Dia pun mengaku siap membawa masalah ini ke jalur hukum. Anarki, intimidasi, dan teror kepada anak-anak, kepada rakyat ini, tentu tidak bisa dibiarkan, ujarnya. Saya akan lapor kepada kawan baik saya, Kapolri Mas Jenderal Listio Sigit, tentu saja sebagai warga saya minta perlindungan. Ini tugas polisi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga negara, kata Dr. Tifa. Dr. Tifa juga mengaku akan melapor ke BIN, BAIS, Komnas HAM, HAM Internasional, KPAI, dan lembaga lainnya. Menurutnya, masalah ini mengkhawatirkan, sehingga anak-anak harus dikawal, dan Dr. Tifa minta polisi mengawal anak-anaknya. Kepada siapapun juga Anda, yang pengecut dan beraninya hanya mengerahkan preman dan termul. Saya, kami sekeluarga, dan anak-anak kami, punya Allah yang Maha Besar. Yang kamu punya hanya jiwa pengecut dan kelakuan penakut, katanya. Beraninya dengan perempuan. Beraninya dengan anak-anak. Beraninya gunakan preman bayaran. Memalukan, ungkap Dr. Tifa. Pitra Romadoni pertanyakan kode etik. Diketahui, sebelum mengaku heboh di teror, Dr. Tifa aktif di media sosial menyindir Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Dr. Tifa ini termasuk salah satu ahli dalam barisan kubu Rai Suryo CS yang sama-sama aktif menuding ijazah Jokowi palsu. Pengacara Pitra Romadoni sempat menanyakan sikap Dr. Tifa dalam menuding ijazah Jokowi palsu. Yaitu dengan menanyakan kode etik Dr. Tifa sebagai dokter dalam isu ijazah Jokowi ini kepada pengacara senior Dr. Friedrich Yunadi. Di dalam advokat kan ada dewan kehormatannya, Pak Friedrich, terus salah satu terlapornya kan ada dokter di sini, Dr. Tifa, tentu dilaporkan karena pelapornya, Jokowi, merasa dihina, kata Pitra dikutip dari YouTube Petisi Ahli, Senin, 30 Juni 2025. Apakah dokter ini memang memiliki dewan kehormatan, untuk diperiksa apakah dia melanggar etika? Etika itu juga apakah hanya dia menjalankan praktiknya, atau apakah berlaku juga di luar? Tanya Pitra. Friedrich menjawab bahwa dokter juga memiliki dewan kehormatan. Dr. Tifa juga bisa dilaporkan jika melanggar kode etik di isu ijazah Jokowi ini. Setahu saya, ID itu ada dewan kehormatan untuk menampung semua pengaduan, misalnya contoh seseorang dokter yang melanggar etika, kata Friedrich. Dia betul bisa ngobatin orang dan semua diobatinya itu diobatinya benar, pasiennya sembuh, tapi tangannya jahil suka megang-megang cewek, pelecehan, etika itu kan? Profesinya tidak mengizinkan begitu, dia bisa dilaporkan, imbuhnya. Namun menurut Friedrich, sepengetahuannya Dewan Kehormatan Ikatan Dokter lebih banyak membela anggotanya daripada menghukum anggotanya atau disebut tidak objektif. Apa yang menyebabkan Dewan Kehormatan itu tidak objektif? Tanya Pitra.